Puncak Gunung Gede memiliki pemandangan yang sangat indah jika tidak terkena kabut. Puncak Gunung Gede memiliki ketinggian 2.952 mdpl. Tidak bisa dipungkiri, naik gunung merupakan keindahan alam yang dikagumi banyak orang. Tidak sedikit orang yang hobi naik gunung hanya untuk menikmati keindahannya. Dari atas gunung, seseorang bisa melihat indahnya matahari terbit dan keindahan alam yang menakjubkan. Hal tersebut yang membuat orang-orang ketagihan dan hobi mendaki gunung. Banyak para pendaki gunung bercerita, saat mendaki mereka mendapatkan kedamaian dan ketenangan ketika berada di gunung dan di puncak gunung. Dalam perjalanan pun, mereka biasanya tidak merasakan lelah. Mendaki gunung selain dapat menghilangkan stres, kita juga bisa mensyukuri keindahan alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Selain alamnya yang indah, gunung juga biasanya dijadikan tempat untuk bercamping bersama keluarga. Khususnya bagi keluarga yang mempunyai hobi menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki, khususnya di wilayah Jabodetabek. Sesekali sobat harus coba melakukan pendakian ke gunung yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Rute menuju base camp cukup mudah. Banyak pilihan fasilitas base camp. Jalur terdekat ke alun-alun Surya Kencana. Lokasi camp sangat luas di alun-alun Surya Kencana. Summit Attack dari Surya Kencana terbilang dekat. Terdapat mata air di alun-alun Surya Kencana Barat. Kita akan mulai menanjak. Seperti biasa, jalur akan saya jelaskan satu persatu tiap pos. Namun secara umum, waktu pendakian sampai ke alun-alun Surya Kencana membutuhkan waktu 6-7 jam, dengan estimasi jarak sampai ke puncak sejauh 8,7 km. Perjalanan dari base camp akan melewati kurang lebih 6 pos, belum termasuk shelter bayangan. Rute pendakian ini merupakan yang terpendek di antara 3 jalur yang tersedia, dan juga termasuk jalur yang memiliki banyak tanjakan tinggi. Perjalanan dimulai dengan tanjakan yang cukup menguras tenaga. Pos Simaksi ini jaraknya sekitar 500-700 meter. Fisik tidak bisa dibohongi. Dari warung Abah Anwar yang menjadi titik keberangkatan pertama saya. Beberapa puluh meter pertama sobat akan melalui jalur tanjakan tembok hingga tiba di pos Simaksi pertama. Perjalanan dilanjut dengan jalur setapak yang cukup datar melewati rute perkebunan. Sampai tiba di ujung jalan, sobat akan kembali menemukan tanjakan tembok kedua yang cukup curam dan melelahkan. Ya, Kang, lanjut. Ya, semangat. Semangat, jadi fisik, olahraga, kaget. Itu aja. Tapi perlu waktu saja sebetulnya bisa. Tapi tetap lanjut ya. Tetap Semangat ya. semangat, cuma perlu waktu aja. Jangan tanah merah. Ya, hitung-hitung pemanasan dulu, SOB. Selanjutnya, kamu akan mulai memasuki kawasan hutan yang rimbun, serta menanjak terjal sampai ke Information Center. Lokasi ini berada di ketinggian 1.891 mdpl, yang dulunya terdapat gerbang Gunung Gede Pangrango yang sangat ikonik. Namun saat ini gerbang tersebut sudah roboh akibat dari bencana gempa Cianjur pada November tahun 2022 silam. Medan yang akan dilalui pada awal perjalanan menuju pos 1 ini cukup landai dengan didominasi ladang warga. Ketika mulai memasuki kawasan hutan, kuntur mulai naik dengan medan berupa tanah merah, bebatuan di antara akar pepohonan. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 ini jaraknya hampir 2 km, dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam. Mantap. Udah lama gak mendaki gunung. Sekali mendaki gunung, ngap-ngapan. Sebentar lagi kita akan mencapai pos 1 dan kita akan dulu istirahat sebentar. Setelah pos 1 kita lanjut lagi ke pos 2.
Mantap. Pos 1 ini berada di ketinggian 1880 mdpl. Terdapat gazebo sederhana yang bisa digunakan untuk berteduh beberapa orang. Selain itu, di sini juga biasanya ditemukan wargun yang menjual kopi buah-buahan, gorengan, hingga nasi bungkus. Akhirnya kita sampai di pos 1 dan kita akan istirahat sebentar, dan setelah istirahat kita lanjut ke pos 2. Perjalanan menuju pos 2 Legok Lenca akan melewati medan berupa tanah merah, berbatu yang didominasi akar pepohonan dengan kontur yang mulai menanjak. Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 Legok Lenca sekitar 500 meter, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Tak berselang lama, dari pos Information Center, sekitar 450 meter atau 30 menit berjalan kaki, kita akan tiba di pos Legok Lenca dengan ketinggian 1993 mdpl atau 1994 mdpl sesuai papan petunjuk jalan yang baru.
Akhirnya kita sampai di pos Bayangan. Kita akan istirahat dulu. Makan gorengan. Jalur dari pos 1 ke pos 2 tidak jauh berbeda dengan jalur yang menuju pos pertama medan tanah dan akar pepohonan dengan tanjakan yang tidak begitu curam. Sebelum pos 2 akan dijumpai bangunan rumah kecil dari batu yang dapat digunakan untuk beristirahat sejenak. Di pos 2 juga terdapat warung tenda dan gazebo. Setelah melakukan istirahat di pos Bayangan, kita akan melanjutkan pendakian ke pos 2. Mantap. Jarak pos 2 ke pos 3 cukup panjang dengan tanjakan yang panjang. Semakin jauh kita berjalan, tanjakannya semakin terjal, jadi kuat-kuatin fisik dan mental. Satu hal yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan ketika mendaki Gunung Gede Pangrango Via Putri adalah tingkat keramaiannya. Mantap Nyos. Setelah melewati pos 2, kita akan lanjut ke pos 3 dan kita akan istirahatnya di pos 3. Cuaca cukup mendung. Banyaknya pendaki di jalur memberikan semangat positif. Karena kita jadi banyak bertemu orang-orang baru yang sama-sama sedang berjuang menggapai puncak Gunung Gede. Namun di sisi lain, karena saking ramainya jalur ini, sehingga menyebabkan terjadinya antrian saat di jalur yang menanjak. Perjalanan menuju ke pos 3 memakan waktu sekitar 60-75 menit. Pos Buntut Lutung berada pada ketinggian 2.258 mdpl. Pos ini lazimnya sering digunakan sebagai tempat istirahat makan siang. Gunakan waktu istirahat sebaik mungkin, karena jalur selanjutnya semakin membuat kaki dan badan meringis. Kita akan melewati jalur lama, Mak Nyos. Menuju ke pos 3, Buntut Lutung Medan, yang dilalui hampir seperti ketika perjalanan. Menuju pos 2, yaitu Barupa Tanah. Di antara akar pepohonan dengan kontur menanjak. Jarak tempuh dari pos 2 menuju pos 3 Buntut Lutung sekitar 1 km, dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Seperti pos-pos sebelumnya, keberadaan gazebo dan wargun merupakan penanda bahwa sudah sampai di area pos yang dituju.
Perjalanan yang paling panjang menurut saya adalah dari pos Legok Lenca menuju pos Buntut Lutung. Jaraknya 1 kilometer, rasanya nggak nyampe-nyampe. Karena treknya yang hampir sama, sehingga jalur yang monoton seakan sangat panjang. Tapi jangan khawatir jika kalian lelah, bisa istirahat di pos bayangan. Di Gunung Gede ini, selain pos utama, terdapat banyak sekali pos bayangan yang dilengkapi fasilitas warung. Berhentilah sejenak dan coba gorengannya, kawan Hehi. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11:30 siang. Artinya, kami sudah menghabiskan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Dan belum sampai pos Buntut Lutung. Rencananya, kami akan makan siang di pos Buntut Lutung. Tetapi alih-alih sampai di pos Buntut Lutung, kami beristirahat di sebuah pos bayangan. Istirahat menjadikan tidur kami berkualitas walaupun hanya sebentar. Di bawah rindangnya dan sejuk udara gunung. Akhirnya kita sampai di pos 3 dan kita akan istirahat dulu sejenak. Setelah istirahat kita akan lanjut ke pos 4. Ujian sesungguhnya pendakian Gunung Gede dimulai saat perjalanan menuju ke pos keempat. Menurut info, pos 3 ke pos 4 hanya berjarak 800 meter. Namun dari 800 meter tersebut, didominasi oleh tanjakan yang terjal. Bisa sobat bayangkan sendiri, 500 meter sebelum Simpang Maleber, sobat akan menjumpai pos bayangan Lawang Saketeng. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit pendaki untuk istirahat sambil makan gorengan hangat yang dijual oleh pedagang dadakan. Jalur menuju pos 4 ini memakan waktu yang cukup lama karena banyak tanjakan yang mempertemukan dagu dengan lutut alias curam. Jika sobat membawa anggota tim yang baru pertama kali naik gunung, harap didampingi dengan seksama. Karena ketinggian jalur kadang bisa membuat kaki gemetar, apalagi untuk pemula. Pos 4 ini berada pada ketinggian sekitar 2620 sampai 2627 mdpl.
Perjalanan menuju pos 4 Simpang Maleber ini bisa dikatakan sebagai medan terberat sepanjang pendakian Gunung Gede via Putri. Adapun medan yang dilalui berupa akar pepohonan, tak jarang harus melewati ranting dan pohon yang tumbang menghalangi jalur. Kontur medan menuju pos 4 ini didominasi tanjakan dan sangat minim bonus medan landai. Sebelum sampai di pos 4 akan melewati pos bayangan yang disebut dengan Lawang Saketeng di ketinggian 2490 mdpl. Karena medan cukup berat dan jarak dari pos 3 menuju pos 4 cukup jauh, maka pos bayangan ini seringkali dijadikan tempat beristirahat. Jarak tempuh dari pos 3 menuju pos 4 Simpang Maleber sekitar 1 km dengan waktu tempuh sektiar 2 jam. Adapun pos 4 ini berada di ketinggian 2627 mdpl. Setelah melewati pos 4 dan Simpang Maleber, kita lanjut ke pos 5 dan menuju tempat camp. Dari pos 4 ke pos 5, jalannya udah bebatuan yang udah bikin leg-lock. Selanjutnya, dari Simpang Maleber sampai ke alun-alun timur, estimasi jarak tempuh sejauh 1,5 km. Saya rasa ini rute paling lama dalam aktivitas pendakian saat itu. Banyak faktor yang memperlambat perjalanan. Misalnya jalur yang masih terjal, kondisi tenaga yang sudah mulai terkuras, mengantuk, lapar, serta suhu yang sudah mulai terasa semakin dingin. Di sini mental sobat dan tim akan diuji, tapi jalur ini merupakan etape terakhir sebelum sampai ke Padang Edelweiss, alun-alun Surya Kencana. Bayangan pemandangan datar yang sangat luas dan indah menjadi motivasi untuk terus melangkah maju. Pos 5, alun-alun timur, berada pada ketinggian 2752 mdpl dan merupakan pintu gerbang menuju Padang Savana, serta Edelweiss yang sangat termasyhur keindahannya. Detik-detik masuk ke Surya Kencana, ibarat sedang berjalan menuju ke surga setelah susah payah berjalan dari bawah. Itu hanya analogi saja ya. SOB karena saya belum tahu wujud asli surga seperti apa. Perjalanan akan ditempuh selama 1 jam, dengan trek mulai agak landai serta jalur yang tertutup pepohonan yang rindang. Di alun-alun Surya Kencana Timur ini, pendaki bisa mendirikan tenda, namun jarak menuju ke puncak masih agak jauh. Bentar lagi sampai pos 5. Akhirnya kita dapat bonus juga, menemukan jalan yang datar.
Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sampai di pos 5 dan kita akan mencari tempat camp yang mau menuju arah ke puncak biar besok paginya langsung tembus ke puncak. Cuaca di Surya Kencana cukup bagus, mantap lah pokoknya. Mulai dari alan-alan timur, sobat bebas pilih mau mendirikan tenda di mana saja. Kecuali jika ada papan peringatan, dilarang mendirikan tenda. Tapi saya merekomendasikan kamu supaya mendirikan tenda di alun-alun barat. Mengapa demikian? Berikut. Mantap, inilah sore hari di Surya Kencana dengan suasana yang mantap, manyos. Alasannya, alun-alun barat hanya berjarak 15 menit berjalan kaki dari alan-alan timur dengan kontur tanah lapang berbatu. Saya yang tadinya sangat kelelahan, jadi segar kembali karena disuguhkan pemandangan indah serta jalur yang datar. Kemudian di sekitar alan-alan barat, sobat masih bisa menjumpai mata air yang dapat digunakan untuk keperluan memasak. Alasan selanjutnya yang sangat krusial, lokasi alun-alun barat jarak dengan puncak gede sudah sangat dekat. Sobat bisa melakukan summit attack esok pagi dengan estimasi waktu sekitar 45 menit saja. Meskipun jarak dari alan-alan barat menuju puncak Gunung Gede sudah lumayan dekat, tapi jangan menyepelekan medannya ya, SOB. Summit attack ke puncak di setiap gunung rata-rata menyuguhkan trek yang terjal menanjak. Jika melakukan summit di pagi hari, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Selain itu, jangan lupa pula membawa minum dan perbekalan yang cukup untuk isi tenaga. Dengan ketinggian 2.958 mdpl, Puncak Gede menyuguhkan pemandangan yang cantik dengan kepulan asap belerang dari kawahnya. Berseberangan dengan Gunung Gede, tampak jelas gagahnya Gunung Pangrango yang masih masuk ke dalam kawasan yang sama, yakni di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Ya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pendakian ke puncak Gede Pangrango yang mau menuju pendakian ke puncak Gede Pangrango. Jalannya bebatuan, mantap, sampai ketemu di puncak Gede Pangrango. Puncak Gede Pangrango memiliki beberapa kawah aktif. Ada Kawah Lanang, Kawah Wadon, dan Kawah Ratu. Ketiganya berada di satu area. Pemandangan dari puncak sudah pasti membuat tercengang. Sunrise maupun sunset adalah hal yang wajib disaksikan dari sini. Pendaki juga dapat melihat kota Cianjur, Bogor, dan Sukabumi sekaligus. Pemandangan ini akan sangat cantik apabila terlihat di malam hari. Karena ketinggiannya, Gunung Gede Pangrango menyajikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Menyaksikan matahari terbit atau terbenam dari puncak gunung. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan, di mana Anda bisa menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Meskipun trek pendakian Gunung Gede cukup menantang, dengan medan berbatu dan beberapa jalur terjal, setiap usaha akan terbayar dengan pemandangan luar biasa yang bisa dinikmati di puncaknya. Puncak Gunung Gede memberikan panorama yang memukau, dengan pemandangan alam sekitar yang luas dan udara segar yang menghidupkan kembali semangat para pendaki. Dari puncaknya,
Gunung Gede menawarkan pemandangan indah ke Gunung Pangrango yang berdampingan, serta lembah-lembah yang memanjakan mata. Ya, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Gede Pangrango Pia Putih. Mantap, cuacanya cukup cerah. Seperti inilah suasana di puncak Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede bukan hanya sebuah destinasi pendakian, tetapi juga sebuah surga alam yang menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya. Dengan keindahan alam yang luar biasa, kekayaan flora dan fauna, serta sejarah budaya yang mendalam, Gunung Gede layak menjadi salah satu tujuan utama bagi mereka yang mencari petualangan di ketinggian. Bagi Anda yang ingin merasakan keindahan alam Jawa Barat secara langsung, pendakian ke Gunung Gede adalah pilihan yang sempurna. Siapkan fisik, perlengkapan, dan semangat petualangan Anda, karena keindahan yang menanti di puncak Gunung Gede adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan.